Corey. Subscribe to my channel. Thank you. Hello, it's me, Miss Corey. Well, today we will continue the last chapter. It's still in the chapter 2 about analytical exposition. Ya. Dan sekarang kita masuk ke materi 5 dari analytical exposition. Fokus kita kali ini yaitu tentang language feature atau unsur kebahasaan dari text eksposisi analitis. Okay? So let's continue. And today we're going to do a bit review about what we have studied in the last meeting. Ya, jadi kita akan review sedikit ya di pembelajaran sebelumnya ya atau di video sebelumnya. Kemudian kita akan analyzing the language feature ya. We will analyze the language feature atau unsur kebahasaan. Jadi kita akan menganalisa apa saja sih unsur kebahasaan yang digunakan pada teks eksposisi analitis. Oke? Nah, kita review dulu ya sebentar. Masih ingat kan struktur dari analytical exposition itu? Oke, coba kita ingat-ingat lagi. Oke, sudah mulai ingat? Good ya. So let's try to do together. What is the first structure of analytical exposition? Very good. It's a thesis. The second one, yes, the argument. And the last is reiteration. Jadi ini adalah struktur pada teks eksposisi analitis, yaitu yang pertama thesis. Ini penjelasan umum ya pada suatu masalah atau isu yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu argumen atau pendapat dari penulis ya. Dan yang terakhir yaitu reiteration atau kesimpulannya, conclusion dari teks tersebut. Oke, sekarang sudah mulai ingat ya. Very good. Jika kalian masih belum memahami tentang struktur dari analytical exposition ini, silahkan lihat di video sebelumnya. Oke? Good ya. So, the language feature of analytical exposition, the first one is using simple present tense. Okay, the second one is connectors, and then the mental process or the idea, and the last is summarizing or concluding. Ya, ini adalah diantara dari unsur kebahasaan yang ada di teks eksposisi analitis. Ya, ada tensesnya yaitu simple present, kemudian ada connector atau penghubung, kemudian ada mental process atau idea ya pendapat, kemudian juga terakhir yaitu concluding atau kesimpulan ya, kata-kata untuk kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, tapi sebelumnya silakan klik subscribe my channel ya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe. Sudah? Good ya. Yang pertama yaitu simple present tense ya. Jadi tenses yang digunakan pada teks eksposisi analitis yaitu simple present tense. Ya, ini adalah contoh dari kalimat simple present ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang simple present ini ya. Untuk mengingatkan kalian tentang penggunaan simple present. Oke, ini singkat saja yaitu ada dua penggunaan dengan menggunakan kata kerja dan menggunakan to be. Menggunakan kata kerja ini adalah contohnya ya. We read the books ya. Kita membaca buku. Nah, ini read ya. Kata kerja masih asli tanpa tambahan apapun ya. Jadi bukan reading atau read ya pakai bentuk kedua atau pakai ing gitu ya.
Jadi tidak ada tambahan, ini masih infinitif ya, masih infinitif. Kemudian untuk bentuk negatifnya ada kata don't. I don't have an umbrella, for example ya. Ada kata don't. Kemudian ini untuk kata ganti orang ketiga, itu kata kerja ada tambahan s, likes ya. Kemudian untuk negatifnya yaitu doesn't. Oke. Dan penggunaan to be yaitu ada are, am not, kemudian ada is, ada is not ya. Jadi are not bisa am not atau am-nya aja, is not ya. Jadi ada am, is, are, kemudian bentuk negatifnya itu ada not. Jadi ketika di sebuah teks didominasi penggunaan kata kerja seperti yang ada di sini dan penggunaan to be yaitu am, is, are, itu adalah present tense ya. Jadi teks tersebut didominasi dengan present tense. Nah, pada teks eksposisi analitis itu menggunakan present tense ya. Walaupun bisa saja ada menggunakan lampau ya, menggunakan past tense ya. Namun untuk mengungkapkan ide ya, karena teks eksposisi analitis itu berkaitan dengan pendapat ya, jadi menggunakan present tense ya. So ini the second one for the language feature is the connectors atau penghubung ya. The function is to mention several parts of argument ya. Jadi penggunaan kata penghubung menghubungkan kalimat satu dengan lainnya atau paragraf satu dengan paragraf lainnya. Ini bisa untuk mengungkapkan argumen. Misalnya kata firstly, pertama, secondly, kedua ya. Nah, selain kata-kata tingkatan ini ya, pertama, kedua, dan lain sebagainya, bisa juga menggunakan kata hubung misalnya moreover, furthermore, however ya, terlebih lagi, lebih jauh lagi, namun gitu ya. Ini adalah kata-kata penghubung yang digunakan ya. Masih ada beberapa kata yang lainnya, ini hanya contoh saja ya. Next, the use of the mental process atau the idea. Kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat ya, to convey the idea. Contohnya kata realize, menyadari, feel, merasakan, think, pendapat ya, pikir. Misalnya kalimatnya adalah I think fast food is not good for your health. Gitu ya. Jadi saya kira fast food itu tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi kita menggunakan kata think untuk mengungkapkan pendapat. Bisa juga menggunakan kata ini atau ini, realize. Oke? Ini terakhir adalah yaitu summarizing atau concluding, kata-kata yang digunakan untuk menyimpulkan teks tersebut ya, untuk mengungkapkan teks tersebut. Contohnya ada insert, in a word, in a brief, to sum up, conclusion. Intinya adalah singkatnya ya, atau kesimpulannya, in conclusion, altogether ya. Ini kata-kata pada kesimpulan yang biasanya ada di paragraf terakhir. Oke? Ini adalah contohnya, yaitu masih teks yang sama, yaitu teks fast food. Kata yang berwarna hijau yaitu untuk present tense, warna biru yaitu untuk connector, merah for idea, and the gray one is for conclusion ya, atau black. Nah, ini yang sudah ditandai. Ini ciri-ciri dari present tense ya. Masih banyak di sini, cuma ini contoh aja beberapa ya. Ini ada is. Kemudian konektor penghubung ada firstly, the next reason, furthermore. Ya, jadi penghubung ini untuk menghubungkan kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya. Ya, jadi agar nyambung seperti itu ya. Oke. Dan ini pada paragraf terakhir menggunakan kata so. Jadi ini menunjukkan kesimpulan ya.
I think, nah ini think ini kan idea ya. Saya kira ya, there is absolutely nothing ini adalah kesimpulannya. Okay, very good, you're doing a good job, and don't forget to give a like, comment, and subscribe, and I'll see you next time. Bye bye.